Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Septiana Sakti dengan nomor NPM 2150200031. Di sini saya akan membahas tentang aliran pendidikan progresivisme dalam proses pembelajaran abad 21. Nah, aliran pendidikan progresivisme dalam efektif proses pembelajaran abad 21. Di sini ada bagaimana faktor penyebab sumber daya pendidikan lebih difokuskan pada urusan organisasi daripada diarahkan pada proses pembelajaran secara utuh, total, dan menyeluruh. Di sini ada manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya penyebab dari ini manajemen sumber daya manusia belum dikelola secara efektif dan efisien. Nah, di mana keberhasilan lembaga pendidikan dalam menampilkan performasi sebagai lembaga yang bermutu dan berdaya saing. Nah, ditentukan oleh unsur manusia. Nah, hal ini berarti perkembangan lembaga pendidikan yang kompetitif sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia. Nah, kemudian administrasi memang penting. Nah, kenapa? Di mana para guru itu harus membuat TPP, lembar kerjaan beda, penalaran, dan untuk semacamnya. Nah, jadi tidak lebih difokuskan karena memang itu lebih utama apabila nanti ada pengecekan dari pihak sekolah dan supervisi. Nah, kemudian ada bagaimana menerapkan sistem pembelajaran yang lebih menitik beratkan kualitas proses daripada kualitas hasil dalam pembelajaran abad 21 ini. Nah, di sini ada part C, teori pembelajaran behavioristik lebih meningkatkan hasil daripada proses. Nah, maksud dari part C yang pertama itu critical thinking and problem solving, yaitu proses pembelajaran yang tidak hanya menekankan kepada pengetahuan materi pembelajaran, namun diutamakan adalah kemampuan siswa untuk memperoleh pengetahuan sendiri. Karena jika siswa mampu untuk bisa berpikir kritis, mereka lebih cepat untuk mengidentifikasi informasi yang relevan, memisahkan informasi yang tidak relevan, serta bisa memanfaatkan informasi tersebut untuk mencari solusi masalah atau mengambil keputusan. Nah, cara agar siswa dapat berpikir kritis yaitu dengan memberikan permasalahan pada level yang tinggi dan menghubungkan pembelajaran dengan masalah-masalah kontekstual yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena dengan adanya situasi yang real yang dialami oleh siswa akan membuat siswa menyadari bahwa pentingnya pembelajaran tersebut, sehingga siswa akan menggunakan kemampuan yang diperoleh untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian ada communication. Nah, keterampilan komunikasi menjadi salah satu keterampilan yang perlu dikuasai oleh siswa. Nah, keterampilan komunikasi berperan sebagai kunci untuk menghadapi perubahan paradigma kehidupan di abad 21. Nah, selain keterampilan berkolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas, keterampilan komunikasi bermanfaat bagi siswa untuk mengidentifikasi sumber informasi yang akurat, menyaring informasi sebagai pengetahuan baru, dan menjadikan informasi sebagai tambahan pengetahuan dalam pengembangan dirinya. Dengan cara proses belajar mengajar, siswa dapat diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya, sehingga siswa dapat mendapatkan pengetahuannya dalam melalui komunikasi dan pengalaman yang dialami. Kemudian ada ketiga, ada collaboration, merupakan keterampilan bekerja sama dalam kelompok. Nah, di sini diharapkan siswa mampu bertanggung jawab
dengan tugas yang diperoleh oleh kelompok. Nah, bisa untuk menghargai ide atau gagasan yang disampaikan oleh orang lain, mampu mendorong para pelajar untuk memberikan bantuan kepada orang lain dan pihak lainnya menerimanya, dan memungkinkan adanya saling ketergantungan. Nah, kemudian ada creativity and innovation. Dalam proses pembelajaran, guru harus menjadi fasilitator dan membuka ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Nah, peran guru sendiri di sini hanya sebagai fasilitator, dan guru dapat mengawali dengan membuka ide untuk kreativitas inovasi. Nah, terus selanjutnya, apakah progresivisme dalam pendidikan menekankan pendidikan demokratis dan menghargai berbagai potensi yang dimiliki oleh anak, serta pembelajarannya lebih berpusat pada peserta didik, sedangkan guru sebagai fasilitator pembimbing dan penggerak bagi perkembangan peserta didik. Nah, di sini ada aliran progresivisme lebih menekankan pada kebebasan peserta didik. Nah, maksud di sini, dalam dunia pendidikan, progresivisme akan memberikan mungkin sumbangan yang lebih besar nih. Dalam aliran ini, siswa mendapat kebebasan. Nah, peserta didik diberikan kebebasan baik secara fisik maupun cara berpikir untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam diri peserta didik tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Nah, oleh karena itu, progresivisme tidak menyetujui pendidikan yang bersifat otoriter, karena aliran ini memandang bahwa peserta didik yang berkaitan dengan akal dan kecerdasan. Nah, kemudian harus memberikan pengalaman berharga bagi dalam memecahkan masalah baru, baik pribadi maupun sosial. Nah, ini tuh harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.